Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yuka Kusnandar. Sekarang kita akan belajar PPKN. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan selamat gitu ya. Karena Anda sekarang udah kelas 10 ya. Mungkin sebelumnya Anda matrikulasi dan lain sebagainya. Anda mau jurusan IPA atau IPS, I think that is not problem gitu ya. Semua cita-cita dan lain sebagainya, semua mekanisme takdir, semua mekanisme kita akan menggapai sesuatu atau tidak dalam hidup kita itu tergantung kita sendiri, begitu ya. Jadi ya semangat aja apapun kondisinya, gitu ya. Untuk PPKN sepertinya Anda belum pernah melihat saya begitu ya, karena saya juga pas satu matrikulasi juga memang tidak ada matrikulasi PPKN, jadi Anda belum tahu. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Yuskus Nandar, YUS, bukan IYUS, bukan IUS, tapi Yuskus Nandar, begitu ya. Atau saya tuliskan di sini lah ya. Saya kasih tahu nih, nama saya adalah Yuskus Nandar. Salah. Nah gini, nama saya adalah Yuskus Nandar. Untuk gelarnya malu juga ya. Ya udah, untuk ini saja administrasi. Oke, itu gelar saya. Nama saya adalah Yuskus Nandar. Nanti kalau misalnya Anda mau manggil saya, Anda cukup manggil saya Pak Yus aja ya. Jangan pakai bahasa Inggris ya. Soalnya aneh namanya nanti kalau saya dipanggil contohnya, "Hai Mr. Yus" gitu. Saya kan aneh kalau panggil Mister gitu ya. Kenapa? Saya orangnya bukan misterius gitu. Saya orangnya biasa aja gitu. Bukan orang misterius, saya nyata gitu ya. Dan bukan orang PHP juga, jadi ya saya bukan misterius ya, tapi saya itu Pak Yus ya gitu. Dan juga jangan manggil lama dengan kata sir depannya gitu ya. Aneh juga jadi serius gitu ya. Jadi dipanggil saja Pak Yus gitu. Mungkin perkenalan hanya itu saja. Nanti kita perkenalan, mudah-mudahan nih pandemi ini segera selesai gitu ya. Jadi kita bisa meet up gitu ya, ketemu hai gitu. Soalnya kalau ketemu di video agak aneh gitu, seperti itu. Saya ngasih tahu dari awal dulu, jika pandemi ini nanti sampai satu penilaian yang saya maksud itu adalah jadi dari apa namanya? Dari di bab 1 itu berarti itu satu penilaian gitu, dan satu penilaian itu ada dua nilai. Satu nilai kognitif, dua nilai keterampilan. Kognitif itu pengetahuannya seperti ulangan, penugasan dan sebagainya gitu. Namun saya kasih tahu untuk khusus untuk mata pelajaran saya nggak tahu apa mata pelajaran ini sama atau tidak, tapi yang jelas treatment saya itu yang pertama adalah pertemuan pertama, kedua, ketiga itu pure. Anda itu hanya mendengarkan saya melalui video di YouTube gitu ya. Gitu. Jadi Anda dengarkan ini begitu dari awal sampai akhir. Mungkin ada durasi yang lama dan sebagainya, mungkin mengatungkan dan sebagainya karena memang suara saya begini, katanya kalau saya ngomong orang langsung pengen tidur gitu ya. Jadi ya memang saya seperti ini, saya nggak bisa dibuat-buat begitu ya. Apalagi ya, kayaknya udah untuk perkenalan. Kalau mau ada pertanyaan silakan Anda tanyakan di kolom komentar gitu ya. By the way, saya lagi belajar jadi YouTuber gitu. Doain ya, semoga subscribe dan channelnya banyak yang nonton begitu ya. Awal banget, saya baru bulan April bikin YouTube gitu. I hope you enjoy that gitu ya. Ya itu aja. Oke, sekarang kita akan belajar PPKN. Saya hapus dulu, ini malu. Agak aneh juga ditulisnya kalau di sini. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang apa ya? Wait. Oke, Pancasila. Oke. Kenapa saya bingung materinya, karena saya ngajar PPKN itu semuanya gitu ya. Kadang juga saya mengerjakan materi kelas 9 SMP gitu, kelas 8, kelas 7 gitu. Ya hanya sekedar untuk bisa nge-share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan dan sebagainya gitu ya. Oke, sekarang kita kelas 10 belajar yang pertama yaitu tentang
nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggara negara gitu ya. Ini kalau pengen lengkapnya, oh iya, saya pakai buku PPKN yang dari Kemdikbud yang resmi tahun 2017 ini. Ini bukunya nih. Oke. Wait. Nah, ini Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, edisi revisi dan sebagainya. Ini di download juga banyak, Anda cari aja di internet gitu ya. Ini banyak banget yang kayak gini. Oke, for the first kita akan belajar tentang kegedean. Ini nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk yang pertama, saya sekedar mereview dulu gitu ya. Apa sih Pancasila gitu ya? Mungkin ya mereview saja. Kalau Anda sudah tahu dan paham ya saya syukur banget begitu ya. Oke, sorry sebelum dimulai saya harapkan Anda nonton dari awal sampai akhir. Karena beberapa teman melihat bahwa kalau misalnya Pak Yusma orangnya di pertemuan pertama sampai 2 sampai 3 itu kan cuma dengerin doang. Jadi akhirnya nggak ditonton gitu. Seperti itu, dan akhirnya ulangannya subhanallah begitu ya. Kalau nilainya itu gampang nyampe gitu kalau dihitung dari bawah gitu. Jadi saya harapkan Anda nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silakan Anda tuliskan di kolom komentar saja. Nanti saya bisa jawab di sana. Sebenarnya saya pengen live gitu ya. Cuman saya lagi ada keperluan banget besok itu, dan beberapa hari ke depan ada keperluan banget. Jadi live-nya kalau di di seperti pembelajaran biasa itu saya sulit ya, kecuali nanti mungkin live-nya kalau dibolehkan oleh sekolah gitu saya pakai Instagram gitu ya. Kemudian saya live gitu. Tapi kayaknya nggak boleh kali ya. Nggak tahu deh, ntar aja kita pikirin lagi. Oke, kita lanjut aja ke PPKN kita yang pertama, yaitu tentang Pancasila. Ini adalah lambang Pancasila. Saya gedein dulu. Ini adalah lambang Pancasila. Lambang Pancasila ini Anda sudah tahu kali ya? Anda sudah tahu ini lambang Pancasila. Di sini ada bintang dan sebagainya gitu. Tapi saya akan ngebahas satu-satu gitu ya. Oke, gini. Untuk membahas ini tentang makna Pancasila, kita akan berdasarkan Undang-Undang nomor 2009, tahun 2009 nomor 24 kalau nggak salah. Itu tentang bendera negara, tentang lambang negara, lagu dan sebagainya gitu ya. Yuk kita lihat di undang-undangnya, pasal 48 kalau nggak salah. Coba kita cek dulu ya. Wait. Nah ini pasal 48. Nah ini kita gedein sedikit. Oke. Di sini dituliskan bahwa untuk nah ini. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Nah, kita lihat sini ya. Nah, di sini. Atau kita next ke yang selanjutnya. Nah, ini. Ini nih yang dilambangkan bintang. Ini tadi bersudut 5 dan sebagainya. Ini bintang yang dimaksud itu adalah cahaya. Begitu ya. Versi dari Pancasila begitu. Saya akan sedikit membahas ini, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa di sila yang pertama. Ini kenapa bintang? Karena cahaya katanya gitu ya. Dalam undang-undang. Tapi maksudnya begini. Ketuhanan yang Maha Esa itu di Indonesia difahami bahwa kan Pancasila itu berakar dari warga negaranya atau dari rakyat atau dari masyarakat atau nilai-nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat, kemudian dijadikan sebuah ideologi. Itulah yang memang yang membedakan kita memiliki ideologi yang berbeda dengan ideologi yang lain dengan negara lain. Coba deh kalian pikir, kalau yang namanya Pancasila itu kan ideologi negara dan Indonesia, ada nggak negara lain yang ideologinya sama dengan kita, yaitu namanya Pancasila? Jawabannya sederhana, nggak ada gitu ya. Jadi memang nggak ada gitu. Jadi nggak ada negara apa gitu yang menerapkan ideologi Pancasila. Nah, beda dengan negara-negara lain. Contohnya, ada kita mengenal Malaysia, ada kita mengenal Singapura, ada kita mengenal Inggris, ada kita mengenal Amerika, ada kita mengenal
Korea Selatan, ada kita mengenal Jerman dan sebagainya. Kira-kira apa yang terbesit dalam pemikiran Anda? Dia itu ideologinya apa? Kira-kira apa gitu? Sederhana, liberal gitu. Ideologinya liberal. Jadi satu ideologi untuk semua negara. Kalau kita mah ada satu ideologi dan untuk kita doang. Gitu. Oke ya. Oke, itu tentang ideologi. Nah, karena dari kita ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang dianggap bahwa ini diambil dan berakal dari orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia, memang ternyata masyarakat Indonesia itu kebanyakan semuanya bertuhan. Nah, karena kebanyakan semuanya bertuhan, diambillah nilai-nilai itu menjadi sebuah Pancasila, menjadi sebuah nilai dalam ideologi, nilai dasar dalam ideologi, yaitu nomor pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tulisan ketuhanan yang Maha Esa itu tidak serta-merta ditulis oleh Bapak Soekarno, oleh Bapak Supomo, atau perintis-perintis kemerdekaan yang lainnya, atau yang ikut merumuskan dasar negara. Bukan hanya mereka gitu, tapi itu memang representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Memang rakyat Indonesia itu bertuhan gitu. Gitu. Akhirnya dibawalah ke sana, dibawalah ke dalam Pancasila, yaitu kita ketuhanan yang Maha Esa. Nah, si ketuhanan yang Maha Esa ini, maaf kata si itu lebih kepada kesilanya, bukan kepada Tuhannya. Ketuhanan yang Maha Esa ini difahami bahwa untuk orang-orang yang tidak bertuhan, there is not bahasanya tidak bisa di cover oleh Pancasila, oleh sila pertama. Jadi bagi orang yang tidak bertuhan, itu sebenarnya dia nggak boleh mendeklar dan mengajak orang lain untuk tidak bertuhan di Indonesia. Kenapa? Melanggar sila pertama. Gitu. Contoh yang paling sederhana, mungkin teman-teman ada yang iseng, gitu ya, di kamarnya ditulisin, di depan di tulisan di pintunya Anda tulis, ini adalah kamar khusus orang yang tidak bertuhan. Nah, itu nggak boleh. Gitu, nggak boleh dituliskan seperti itu. Karena memang di Indonesia orang yang tidak bertuhan itu adalah tidak di cover oleh kita dan nggak boleh begitu. Pak, kalau hanya untuk dalam diri sendiri atau apa ya itu boleh. Tapi kalau misalnya Anda mendeklar dan sebagainya bahwa saya tidak bertuhan dan mari ikut saya bahwa kita nggak usah bertuhan, itu salah. Gitu. Oke ya, clear ya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa di sini kita menganut satu Tuhan. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan atau apa silahkan dituliskan. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat ke sila yang kedua. Oke, sila yang kedua. Sila yang kedua ini di situ dianggap adalah rantai. Di situ ada kotak-kotak nih, sini nih. Ada kotak. Kotak itu kalau di undang-undang namanya persegi. Jadi pakainya persegi. Terus kemudian ini berbentuk bulatan, bukan lingkaran. Nah, untuk kotak itu lambangnya adalah laki-laki. Untuk yang perempuan adalah yang bulatan. Nah, maksudnya seperti apa? Karena sila ketuhanan, yaitu sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu maksudnya adalah di antara mereka, di antara manusia itu yang diakui adalah manusia laki-laki, manusia perempuan. Yang lainnya nggak ada. Gitu. Di sini maksudnya untuk laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Jadi tidak ada manusia yang lainnya selain ini saja yang ada di sini. Jadi yang dimaksud kemanusiaan, nah yang dimaksud manusia itu adalah ini. Seperti itu. Oke, clear ya? Karena memang di dunia ini manusia ya cuma laki-laki dan perempuan aja, gitu ya. Seperti itu. Laki-laki dan perempuan apa gitu ya, memang seperti itu. Mau di dunia manapun kayaknya gitu ya, dunia manapun, maksudnya di planet bumi gitu ya. Terlepas dari yang sudah menjelajah ke angkasa. Suka belajar itu, tapi sayangnya saya bukan guru fisika begitu ya. Saya nggak usah membahas itu. Tapi pada prinsipnya adalah di situ dikatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Dan adil di sini itu adalah adil di antara mereka, disepakati keadilan apa. Begitu. Kan keadilan itu banyak. Ada yang bilang sama rata, ada yang bilang keadilan berdasarkan hukum. Jadi kalau misalnya sudah berdasarkan hukum berarti sudah adil. Jadi kalau misalnya kita sudah sama rata berarti sudah adil. Contohnya,
laki-laki boleh nyupir, perempuan boleh nyupir. Sekarang ada Grab atau menyebutkan merek maaf. Sekarang ada apa dong? Mobil online gitu ya, sama ojek online contohnya gitu. Nah, itu laki-laki juga boleh, perempuan juga boleh. Dalam hal seperti itu disilahkan. Seperti itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab ini melihatnya bahwa beradab mengadabkan, memposisikan, memberikan derajat, memberikan martabat kepada manusia, baik dia manusia perempuan, baik dia itu manusia laki-laki. Seperti itu. Jadi diperlakukan oleh negara secara beradab. Begitu. Jika memang mereka ingin disamakan, jika itu adalah sebuah adab, maka dilakukan. Kalau misalnya dia harus dibedakan di beberapa kondisi dan itu termasuk dalam adab, maka dilakukan. Seperti itu. Oke, sekali lagi, kalau nggak paham, silahkan tuliskan di kolom komentar. Next to 3. Oke. Ketuhanan yang Maha Esa lagi ya. Persatuan Indonesia. Ini kenapa beringin? Gitu ya. Kenapa beringin? Oh ya, saya suka lupa ngasih tahu sama Anda gitu. Ini materi saya tuh dari mana gitu ya. Saya tuh semuanya dari undang-undang. Kan yang namanya undang-undang itu kan ada materi kajian ya, ada kajian akademik undang-undangnya. Jadi setiap RUU itu ada kajian akademiknya. Jadi kalau Anda mau ya silahkan Anda cari di internet itu kajian akademik undang-undang apa gitu, Anda pasti ketemu. Gitu. Di situ tuh jadi tahu gitu ini maksudnya apa sih dan sebagainya. Anda nggak paham ada sebuah peraturan apa sih. Nah, itu saya belajar dari situ. Gitu. Nah, ini kita lihat ya di yang sini. Kenapa gitu ya? Sorry. Oke. Nah, di sini ada persatuan pohon beringin di bagian kiri di atas perisai. Nah, ini adalah pohon beringin. Di sini kita lihat, oke, pasal 48. Pasal 48. Nah, di sini untuk yang huruf C yang tadi pasal 48 yang pohon beringin katanya sudah cukup jelas begitu ya. Jadi sini berpikirnya bahwa ini tidak perlu dijelasin, berarti sudah cukup jelas. Tapi why gitu? Why pohon beringin gitu ya? Kita lihat. Wait. Nah, tapi kenapa sih pohon beringin gitu? Kenapa harus pohon beringin gitu? Pohon beringin dimaknai oleh rakyat Indonesia atau banyak rakyat Indonesia, banyak warga negara Indonesia. Karena sekali lagi, ini ideologi diambil dari masyarakat Indonesia yang ada, kemudian dijadikan sebuah ideologi. Jadi bukan ada ideologi dari penguasa diterapkan untuk rakyat, itu tidak. Gitu. Indonesia nggak gitu, cara pola berpikirnya nggak gitu. Jadi dari rakyat kemudian dijadikan sebuah ideologi. Dan why? Kenapa ini? Gitu ya. Pohon beringin dimaknai sebagai sebuah pohon yang dia memiliki akar yang menjulang ke bawah, dan kalau dia itu ke atas, maksudnya daun-daun dan lain sebagainya itu menjulang ke atas, itu betul-betul kuat, kokoh di bawah, kokoh di atas, di tengah juga kokoh. Akhirnya dibawalah gitu. Itulah mengapa diambilnya nggak jadi pohon yang lebih lemah daripada pohon beringin begitu ya. Tapi kalau menurut Anda ada sebuah pohon gitu ya, yang pohonnya itu lebih keren, lebih kokoh banget daripada beringin, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mungkin kita akan ajukan ke MPR RI begitu ya. Diminta untuk diganti saja untuk lambangnya begitu kalau dibolehkan. Meskipun yang saya tahu katanya nggak bisa diganti. Yang nggak bisa diganti itu adalah Pancasila, tapi yang namanya hanya sekedar ingin tahu boleh atau tidak kan kita bisa melakukan itu. Oke, untuk persatuan Indonesia, kenapa tadi beringin sudah dikasih tahu, dan kenapa lambangnya di sila persatuan gitu? Karena lebih melihat bahwa kita harus menanamkan perilaku, mengedepankan persamaan daripada perbedaan. Karena you know what? Kita itu mau, kalau kita pengen beda dari orang lain, maksudnya dalam artian beda dan menjelekkan orang lain, kita tuh sebenarnya mau beda atau mau disamakan atau tidak, kita mau membuat afiliasi berbeda atau perkumpulan berbeda, kita sudah beda juga, tahu? Benar kan?
Itu tuh sudah beda. Dan mau gimana juga beda. Anak yang kembar gitu ya, karena saya tahu anak saya memang nggak kembar, cuman maksudnya eh, saya melihat orang yang punya anak dan anaknya kembar, kembarnya identik juga, bahkan anak dan bapak sama ibunya juga kadang beberapa kondisi sulit membedakan ini namanya siapa gitu. Itu mereka itu punya personality yang berbeda gitu. Gitu. Jadi anak yang itu aja udah beda gitu ya, udah kembar identik aja. Apalagi yang kita udah beda bapak, beda ibu gitu. Kemudian ya udah kita beda gitu. Dan makanya jangan mengedepankan perbedaan. Lebih baik mengedepankan persamaan. Karena soalnya gini sih, kebayang aja gitu ya. Coba lo bayangin gini. Maaf, kata-katanya kok jadi ada lo ya. Coba Anda bayangkan gitu ya. Coba Anda bayangkan. Di dunia ini ada satu keahlian, yaitu setiap orang semuanya bisa bikin mie ayam. Gitu ya. Semuanya bisa bikin mie ayam. Jadi homogen gitu semuanya. Itu seluruh dunia makan mie ayam semuanya. Kan nggak asik gitu ya. Nggak asik banget gitu. Nah, kita terus bersyukur di negara yang heterogen. Sukunya beda-beda. Jadi kalau pengen maju itu kita maju bareng-bareng gitu. Jadi ada suku yang dia itu punya semacam keahlian. Keahliannya itu katakanlah di bidang pendidikan tuh pasti didominasi oleh suku ini. Dan nggak jadi persoalan. Yang jelas itu semuanya itu punya kafling yang berbeda-beda. Tapi yang kafling berbeda-beda itu adalah untuk semangat kemajuan bersama. Itu. Jadi sebenarnya kita itu mau dibedakan atau tidak, kita sudah beda gitu. Nah, dengan perbedaan itu, yuk kita ambil persamaannya, yaitu sederhana pemikirannya. Kita sama-sama warga negara Indonesia, gitu. Oke? Ini soalnya lagi banyak, lagi rame, apalagi 5 tahun yang lalu nih bosen gitu ya. Saya hampir setiap hari di berita itu, aduh perbedaan. Ada pilihan presiden, ada perbedaan pilihan suku dan lain sebagainya. Jadi saya tuh, aduh bosen gitu. Cobalah perbedaan-perbedaan itu jangan dikedepankan. Justru yang dikedepankan itu persamaan kita. Yuk kita sama bareng-bareng gitu. Anda dari Jawa Timur, Anda dari Jakarta, Anda dari mana dan sebagainya. Dari Sulawesi, kemudian dari Papua atau dari mana aja gitu. Anda kan kita semua sudah berbeda gitu. Dan kita kedepankan persamaan ingin Indonesia maju gitu. Ya meskipun saya mah mau kata orang Indonesia itu nggak maju, Indonesia itu negara apa. Bahkan ada yang bilang Indonesia itu negara berkembang dan sebagainya. Dan saya mah nggak setuju. Indonesia itu negara maju. Terus kenapa ada kafling negara maju, negara berkembang dan lain sebagainya? Karena yang membuat negara maju dan negara berkembang, siapa yang membuat indikator negara berkembang? Ya negara maju lah. Contoh nih, mungkin Anda lihat aja. Indikator negara berkembang itu apa saja? Nah, katakanlah indikatornya itu ada 10. Nah, singkat cerita, kita itu sudah melewati angka 10. Terus kemudian negara maju bikin sebuah peraturan baru gitu ya, peraturan yang tidak tertulis. Negara maju itu adalah yang punya 15 indikator. Akhirnya kita masih berkembang. Akhirnya kita pindah ke 11, terus merangkak ke 12, nyampe di 15. Kata negara maju itu adalah yang indikatornya 20. Selamanya seperti itu. Karena bagi saya Indonesia itu maju. Gitu ya. Jadi ketika ada yang bilang bahwa Indonesia itu ada yang konflik SARA katanya. Indonesia itu kacau, Indonesia itu ekonominya apa dan sebagainya. Sudahlah gitu ya. Yuk kita berbicara data aja gitu. Siapa orang-orang yang ini? Bagi saya atau bagi orang-orang yang mungkin gitu ya, pemikiran tentang ekonomi atau apa yang dipikirkan yang jelas, gue sekarang tuh bahagia gitu. Yuk kita bahagia. Yang kita melihat ada orang yang tidak bahagia, yuk kita bahagia bareng-bareng gitu. Seperti itu saja gitu. Oke, maaf ini kepanjangan di sila yang ketiga. Sorry. Next, kalau ada pertanyaan lagi disilahkan. Oh wow, sudah 24 menit lagi. Lebih malah. Oke. Next ke sila yang keempat. Ini banteng. Why banteng gitu ya? Karena filosofinya sederhana. Banteng itu dari segi filosofi itu punya
the right, apa bahasanya, apa apa bahasanya, banteng yang dimaksud tuh adalah dia orang tuh have break apa, keberanian, keberanian, punya keberanian, leader banget gitu ya, kuat gitu ya, dianggap itu banteng, dan makanya diambil untuk sila yang keempat. Pak, kenapa tidak kerbau? Nah itu kalau misalnya ada yang nanya begitu, nanti akan bertanya lagi, ah menurut saya mah jangan kerbau, lebih baik domba aja gitu mah, jadi akhirnya jadi aneka gitu, aneka satwa kesananya ya, jangan. Kita fokus ini banteng aja dulu gitu ya. Nah, ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu ya. Pada prinsipnya ini tentang politis, jadi demokrasi, politik dan sebagainya ini dibahas di sini gitu ya. Nanti kita akan belajar politik. Salah satu ilmu PPKN yang sangat saya suka itu ada dua, yaitu politik dan hukum gitu ya. Dan mohon doanya, saya pengen jadi dokter ilmu politik. Oke, next. Selanjutnya, sorry, ini pada prinsip tentang politik, demokrasi dan sebagainya. Ini kalau diomongin soalnya panjang banget, gitu ya. Oke, next. Ini ada padi dan kapas. Padinya warna kuning, kapasnya warna hijau dan putih, gitu ya. Why, gitu ya? Diambilnya dari sandang papan sih sebenarnya. Kapas yang jadi baju, itu contohnya gitu. Terus kemudian padi yang jadi makanan. Pada prinsipnya itu adalah mekanisme kesejahteraan. Dan kenapa di sila yang kelima disimpannya gitu? Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna adil di sini adalah lebih kepada adil dari kesejahteraan dalam artian ekonomi. Jadi adil yang ada di sini, keadilan sosial yang di sini adalah keadilan sama rata secara ekonomi. Dan itu adalah memang kewajiban negara dan kewajiban kita bersama gitu. Seperti itu. Kesejahteraan, baik itu kesejahteraan kalau biasanya dari baju itu bukan dalam artian bukan hanya pakaian yang dimaksud, kapas bukan hanya itu, tapi lebih kepada perlindungan oleh negara dan perlindungan di antara kita sesamanya gitu, perlindungan apapun terhadap diri kita, freedom of fear, freedom of, nah, banyaklah kata yang Abraham Lincoln itu, silakan dilihat saja. Kemudian padi tadi tentang makanan gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah ini. Saya cuma ngasih tahu doang. Ini the last presentation, maksudnya ya ini yang terakhir, tampilan yang terakhir. Saya ngasih tahu dulu aja. Nanti akan dibahas di tahun depan. Maaf, minggu depan. Kelamaan tahun depan ya. Oke. Saya kasih tahu. Jadi di Indonesia kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah pembagian kekuasaan di Indonesia gitu ya. Kalau Anda pengen detail silahkan lihat di bukunya. Tapi saya hanya ya semacam teaser lah. Saya ngasih tahu doang. Oke, yang pertama kita itu punya lembaga itu terdiri dari 6 lembaga negara. Yang pertama adalah legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif, yang keempat eksaminatif, yang kelima konstitutif, yang keenam fakultatif. Gitu ya. Saya ulang. Nggak usah diulang ya. Nanti aja kamu ulang videonya aja. Oke. Yang pertama kita dari sini. Di sini ada KPU. KPU lembaga negara tapi tidak setara dengan 5 tadi. Atau saya ulang lagi, saya kasih tahu. Jadi gini, yang pertama legislatif. Legislatif itu adalah DPR saja dengan DPD. Nah ini nih, di DPR, sorry pakai ini aja kali ya, lighter kali. Nih, DPR dan DPD. Hanya ini saja. Gitu untuk legislatif. Bedanya DPR dengan DPD, kalau DPD itu tidak berhak untuk membuat undang-undang. Karena yang berhak untuk membuat undang-undang itu cuma 2, yaitu DPR dan Presiden. Tapi bikin RUU-nya, pengusulannya dan lain sebagainya DPD boleh. Gitu. Itulah mengapa katanya pengen ada amandemen kelima supaya DPD itu bisa bikin undang-undang. Gitu ya, bikin undang-undang hanya untuk daerah saja. Gitu. Tapi pada prinsipnya DPD atau di Amerika namanya House of House of Commons. Gitu.
Kalau DPR di Amerika House of Representative, atau intinya mah Senat atau ya. Senat itu DPD, DPR itu yang Kongres atau DPD, apa DPR-nya di Amerika. Oke, itu legislatif. Kemudian legislatif kerjanya membuat undang-undang. Kemudian yang kedua adalah eksaminatif. Kejauhan. Eksekutif dulu. Eksekutif itu presiden. Ini presiden. Presiden ini memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan untuk membuat pelaksanaan dari undang-undang itu. Gitu. Itulah mengapa, karena presiden kita itu lebih kuat kekuasaannya di Indonesia, karena kita sistem pemerintahan kan presidensial. Sistem pemerintahan kan ada banyak, mungkin Anda sudah tahu ya, tapi saya ulang dikit deh. Jadi ada sistem pemerintahan presidensial, pemerintahan parlementer, pemerintahan kolegial, sistem pemerintahan, maaf, diulang lagi, jadi lupa lagi. Yang pertama adalah kolegial, yang pertama adalah presidensial, yang kedua parlementer, yang ketiga kolegial, yang keempat itu semi presidensial, gitu ya, atau dikenal dengan sistem pemerintahan campuran. Itu pemerintahan campuran itu Inggris, kolegial itu Swiss, apalagi tadi parlementer itu Inggris, gitu ya. Kemudian presidensial di Indonesia. Oke, gitu ya. Nanti apa dari sebagainya nanti Anda tanyakan aja ya di kolom komentar. Oke, next. Presiden memiliki ada Kementerian Negara, ada TNI Polri dan sebagainya, itu semuanya di bawah presiden. Oke ya. Next to cek ke yudikatif. Yudikatif itu ada MA dengan MK dan KI. MA itu Mahkamah Agung. Kerjaan Mahkamah Agung itu banyak, nanti akan saya kasih tahu, tapi ini termasuk dalam yudikatif. MK juga sama, KY juga sama, begitu. Oke, next to eksaminatif. Eksaminatif itu ada di BPK. Ini eksaminatif. Eksaminatif itu lebih kepada Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu hanya memeriksa keuangan negara saja. Jadi yang ada di APBN itu diperiksa oleh BPK semuanya, dari mulai awal perencanaan sampai ke pelaksanaan dan sampai ke pelaporan. Jadi di BPK itu ngelaporin hasilnya, lalu kemudian laporan itu diberikan kepada yang diperiksa. Itu presiden diperiksa, DPR diperiksa, MPR diperiksa, DPD diperiksa. Tapi diperiksa yang dimaksud itu keuangannya sampai mana gitu. Seperti itu. Jadi perlaporan gitu. Pak, ini nih saya lihat Bapak DPR, Bapak MPR, Bapak DPD ini melaksanakan program ini, kemudian memakai uang negara segini, dan untuk ini, dan saya lihat Anda bagus, transparan dan sebagainya, gitulah modelnya begitu. Oke, kemudian kita punya konstitutif. Nah, ini MPR. Konstitutif itu kerjaannya MPR hanya membuat konstitusi doang, gitu ya. Bukan hanya karena sulit gitu ya. Karena selain membuat konstitusi itu juga mengesahkan konstitusi, mengamandemen, melantik presiden, dan masih banyak lagi. Gitu ya. Anda nanti pekerjaan MPR apa aja bisa lihat di buku atau mau tanyakan ke saya, silahkan. Karena kalau saya omongin di sini nanti kepanjangan, ini sudah 33 menit. Oke. Next ke yang terakhir yaitu fakultatif. Fakultatif itu lebih dilihatnya kepada bank sentral, tapi fakultatif itu tidak selamanya menjadi sebuah lembaga yang super gitu ya. Nggak sama seperti presiden, DPR, MPR, DPD. Tapi ketika masa moneter atau ketika masa krisis banget gitu, itu bank sentral atau dikenal di Indonesia namanya Bank Indonesia itu memiliki hak gitu ya untuk berkuasa begitu ketika begitu, karena memang lebih dikedepankan itu adalah menyelamatkan keuangan dan ekonomi negara gitu, seperti itu. Oke, seperti itu saja. Mohon maaf ya, saya pembawaannya memang begini, mungkin membuat Anda ngantuk dan sebagainya. Tapi saya harapkan Anda nggak ngantuk-ngantuk banget. Kalau misalnya Anda mau ini, silahkan, mau di like, mau di share sebanyak-banyaknya disilahkan, mau di subscribe juga makasih. Tapi ya terserah Anda saja. Ini tidak ada kewajiban untuk bisa Anda harus subscribe. Pokoknya siswa saya semuanya harus subscribe, itu nggak perlu gitu ya. Yang jelas kalau Anda pengen subscribe saya ikhlasnya ya silahkan gitu ya. Saya jadi seperti pengemis subscribe ya. Oke, hanya itu saja. Semoga kita sehat selalu dan kita bahagia selalu ya. Saya pengen cepat-cepat ketemu kamu gitu ya. I really miss you. Oke, thanks.